Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik bak, dimanapun saat ini sedang berbahagia, sedang meluap-luap rasa menyambut sebentar lagi bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kali ini kita memasuki episode yang ke-19. Pada episode yang ke-19 ini kita akan memulainya dengan ayat Al-Quran untuk kemudian kita nanti hubungkan dengan keseluruhan kalam ke-11 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita mulai dari surat Al-Ahzab, surat 33, ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membebankan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung, tapi semua enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi mereka enggan menerimanya, tapi kemudian amanat itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu, padahal manusia itu adalah zaluman jahula, yang zalim dan bodoh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kita akan berfokus pada ujung ayat innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Zaluman jahula. Ini kelemahan manusia yang perlu disadari dan dikenali dulu. Kita nggak akan bisa mengatasinya kalau kita tidak mengenalinya. Jadi masalah itu harus dikenali dulu supaya kemudian bisa dikuasai, dicarikan solusinya. Jadi kalau kita ujuk-ujuk mencarikan obat tapi tidak tahu penyakitnya apa, ya yang terjadi adalah malpraktek mubadir. Misalkan sakitnya panu, nyari obatnya bodrek, itu tidak pas. Jadi kita perlu mengenali untuk bisa mengelola. Kenali sebelum kelola. Kenali masalahnya, baru kemudian kita mencari solusinya. Nah, di sini kelemahan manusia ini sudah diungkap secara lugas di dalam Al-Quran. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu zaluman jahula. Manusia itu masalahnya, sumber masalahnya itu adalah zalim dan jahil. Zalim ini berkaitan dengan emosional ya, spiritual. Jahil ini berkaitan dengan masalah
kecerdasan. Jadi ini saya teringat ketika ramai kasus Kanjeng Dimas Kanjeng. Jadi Dimas Kanjeng itu tahun berapa, 2014-an apa ya? Jadi ada seorang yang mengaku bisa menggandakan uang dari tangannya, kemudian masuk ke belakang bajunya, entah dengan trik sulap bisa keluarkan uang. Dan itu banyak sekali yang percaya. Kalau tidak ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan atas perintahnya, ya kasus ini tidak terbongkar. Dan yang percaya itu bukan hanya orang-orang biasa, tapi yang percaya itu dianggap adalah kaum intelektual dari seorang yang sangat intelek, yang namanya Marwah Daud Ibrahim. Jadi Marwah Daud Ibrahim ini sosok yang sangat cerdas, sosok dari Sulawesi yang sangat cerdas, bahkan kemudian menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ini kumpulannya cendekiawan Muslim, orang-orang Muslim yang paling cerdas di Indonesia, yang dirintis, yang ketua pertamanya adalah Profesor B. Habibie. Dan Marwah Daud Ibrahim ini karena ketokohannya dan kecerdasannya, ini pernah menjadi calon bakal calon wakil presiden mendampingi Gus Dur Abdurrahman Wahid, tapi kemudian gagal di KPU. Ini sosok yang luar biasa, tapi kenapa kemudian sampai percaya Kanjeng Dimas? Nah, ini penjelasan yang menarik disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU. Jadi kalau jiwa goncang, ini nalar ya tidak bisa berfungsi maksimal, berfungsi optimal. Atau kalau kita bisa meminjam istilah kecerdasan emosi, jadi kalau emosinya menang, emosinya lebih kuat, ya kecerdasannya jadi tengkurap, jadi terbungkam. Ini pembajakan nalar oleh emosi. Ini peristiwa ini peristiwa Marwah Daud Ibrahim ini sebenarnya peristiwa yang sehari-hari kita temui. Jadi penjelasan kenapa misalnya seorang jenderal polisi Teddy Minahasa menjadi otak narkoba, jadi bandar narkoba, ya karena dulu mangjahula, karena gelap, ya zolim ini gelap, karena gelap hati maka nalarnya tidak berfungsi, bahkan nalarnya berfungsi ya untuk mewujudkan kegelapannya. Jadi nalar itu, otak ini, jadi kognisi pikiran itu adalah pelayan dari perasaan. Kalau perasaannya tidak dikendalikan, ya ini hanya melayani apa yang diinginkan perasaan, jadi emosi. Jadi karena sudah gelap mata, padahal sudah menjadi polisi terkaya di Indonesia, menjadi ketua Moge motor gede, ya, seorang jenderal bisa-bisanya menjadi bandar narkoba. Ini juga menjelaskan kasus Verdi Sambo, seorang jenderal Kadif Propam sampai kemudian membantai ajudannya sendiri, membunuh ajudannya sendiri.
Jadi urusan hati ini harus dibereskan dulu. Urusan hati ini harus dibereskan dulu sebelum kita memasuki urusan nalar. Kalau urusan hati nggak beres, ya ini urusan nalar nggak akan pernah beres. Jadi urutannya selalu seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan zoluman ini diutamakan sebelum kejahulan. Kalam ke-13 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu berkaitan tiga berkaitan terutama dengan zoluman, baru yang satu berkaitan dengan jahulan. Kita bisa lihat kalam bagian yang pertama itu adalah kaifa yusriku kolbun suwarul aku wanimun topiatun fi mir'atihi, dan bagaimana hati bersinar kalau kemudian bayangan ingatan duniawi itu masih melekat di pikirannya. Ini berkaitan dengan masalah dolim harus diatasi dulu. Makanya tadi kan bagaimana hati bercahaya. Karena cahaya itu ya berarti untuk menyinari kegelapan, menghilangkan kegelapan. Yang kedua pun masih berkaitan dengan menghilangkan kezaliman ini. Kaifa yarhalu ilawahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi, dan bagaimana berjalan menuju Allah kalau terjerat terjerat syahwatnya. Yang ketiga masih berkaitan dengan zoluman, yaitu am kaifa yatma'u ayathula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati khafalatihi, dan bagaimana berharap masuk ke dalam kesadaran, masuk hatinya dengan menyadari sepenuhnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalau belum bersuci dari kelalaiannya. Ini masih berkaitan dengan doluman. Baru yang terakhir berkaitan dengan jahulan. Ini secara sederhana seperti itu ya. Kalau yang terakhir ini am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana berharap memahami kedalaman rahasia kalau belum bertobat dari kekacauan nalar. Itu baru berkaitan dengan jahulan. Tiga berkaitan dengan mengatasi zoluman. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat barulah berkaitan dengan jahulan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini yang kalau dalam bahasa modernnya ini berkaitan dengan emosional. Ini yang harus dibereskan dulu. Jangan kita langsung ke kognisi, ke pikiran. Jadi emosi, perasaan itu harus dibereskan sebelum ke kognisi. Emosi itu ibaratnya adalah fondasi pembelajaran, fondasi perjalanan spiritual. Tidak kelihatan, tapi sangat penting. Makanya kalau dalam praktek misalkan belajar, ini jangan pernah menganggap yang namanya doa di awal pelajaran itu sebagai ritual belaka, hanya sekedar ritualitas, hanya basa-basi. Tidak seperti itu. Itu pasti bukan bagian dari pelajaran. Yang namanya doa sebelum belajar itu bukan bagian dari pelajaran. Termasuk doa sebelum ceramah ini ya, pengajian online Al-Hikam ini, bukan bagian dari materi yang hendak disampaikan.
tapi itu adalah fondasinya. Ini yang sering terabaikan karena sebegitu seringnya, sebegitu biasanya, sehingga kita menganggap itu hanya ritualitas belaka. Jadi yang namanya sholat pun itu ya, bagian sebelum sholat itu sangat penting. Kita menghadirkan hati kita juga membersihkan lidah kita dari rasa petek, rasa jengkol. Kalau kemudian di lidah kita ada rasa petai, rasa jengkol, ya kita susah untuk khusyuk. Dan mungkin sudah bersih, lidah kita tidak ada perasaan, tidak ada rasa petai, tidak ada rasa jengkol, tapi pikiran kita masih ada petai jengkol, yaitu juga susah untuk khusyuk. Ini berkaitan dengan kalam yang pertama. Kaifa yusyriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bersinar kalau kemudian jejak duniawi, misalkan tadi rasa petek, rasa jengkol, ingatan tentang petek dan ingatan tentang jengkol itu masih melekat di dalam dirinya. Jadi emosi itu harus dikelola dulu. Jangan kita berpikir ini pelajarannya apa. Ini pikiran-pikiran seperti itu juga, kemudian yang pikiran buru-buru, pikiran itu kan berarti syahwat ya, misalkan belajar ataupun melakukan salik perjalanan spiritual, ujuk-ujuk kita pengen ini, pengen itu. Nah, itu namanya syahwat. Itu yang menyebabkan perjalanan lambat, bahkan bisa perjalanannya menyimpang. Ini berkaitan dengan kalam yang kedua. Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Jadi syahwat ya, syahwat termasuk adalah ingin buru-buru sampai. Jadi ingin menerabas proses. Ya, kita tidak akan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tergesa-gesa itu ya ujungnya adalah penyesalan. Yang ketiga masih berkaitan dengan zoluman juga. Kaifa yatma'u ayat hula hadratallahi wa huwa lam yatub min khofalatihi min janabati khofalatihi, dan bagaimana kemudian kita berharap merasakan kehadiran Allah kalau kemudian kita tidak bersuci dari kelalaian kita. Ini zoluman ini beda dengan jahulan cara menanganinya. Jadi kalau di istilah yang guru saya, Kiai Abdul Aziz Fadil, ini yang namanya zoluman ini di asahnya ini dengan riyadhah, dengan langsung ya, dengan keterlibatan tubuh secara keseluruhan. Jadi doluman, ketika kita menangani doluman itu berarti kita belajar dengan seluruh potensi tubuh kita, keseluruhannya, riyadhah. Jadi untuk bisa mengendalikan syahwat ya, kemudian juga untuk kemudian hal yang tadi yang berkaitan dengan doluman secara keseluruhan, itu nggak cukup dengan pikiran, tapi dengan riyadhah. Riyadhah misalkan dengan puasa, dengan sholat, dengan memaksakan diri, misalnya untuk bangun malam. Ini untuk melawan doluman ini. Sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan pemahaman ya. Seolah-olah tidak berkaitan dengan pemahaman, tapi berkaitan dengan emosi kejiwaan kita. Ini yang sering hilang di dalam pendidikan kita, ini adalah riyadhah ini.
Karena fokus kita adalah kurikulum. Kalau kurikulum ini berkaitan dengan jahulan, memberantas kebodohan. Itu sebenarnya nomor dua. Nomor pertama itu berkaitan dengan memberantas kegelapan dulu, memberantas kezoliman dulu. Cacat emosi harus diatasi dulu sebelum mengatasi cacat nalar. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi Musa berkaitan dengan kelemahan manusia dulu mang jahula ini. Jadi kita kembali ke kisah yang kemarin kita sampaikan di sini berkaitan dengan ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir. Berhadapan dengan tukang sihir yang terbaik di Mesir. Bukan tukang sihir ya, tukang-tukang sihir. Jadi jumlahnya banyak, ada yang mengatakan sampai 40, ada yang sampai ribuan. Jadi kelompok besar tukang sihir, tim tukang sihir ya, satu batalion, batalion tukang sihir. Nah, ketika kemudian ditunjukkan, ya jadi itu kan acaranya di tengah keramaian. Jadi pertunjukan antara Nabi Musa melawan tukang sihir itu acaranya di keramaian. Ketika kemudian tukang sihir melempar tali-tali, jadi tali-tali seolah-olah menjadi ular. Jadi ya bagi orang awam, bahkan bagi Nabi Musa sendiri, itu tali-tali itu menjadi ular. Apa yang dirasakan oleh Nabi Musa, dan ini sifat manusiawinya dimunculkan di sini di Al-Quran. Fa'aujasa fi nafsihi hifatam Musa, maka menjalarlah rasa takut ke dalam diri Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa ketakutan. Nah, ini kemudian Allah itu turun langsung untuk menangani emosinya dulu, ditangani. Kata Allah di Al-Quran disebutkan, Qulna la tahaf innaka angtal a'la. Wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya engkau pasti akan unggul. Jadi ketakutan itu bagian dari emosi, itu kan takut, sedih, benci. Itu emosi itu harus dikelola dulu. Dan Nabi Musa ketakutan, fa'aujasa fi nafsihi hifata Musa, maka menjalar ke dalam seluruh tubuhnya, ke seluruh dirinya, itu ketakutan dalam diri Nabi Musa. Jadi kalau dilihat secara biokimiawi ya, secara biologi itu kalau yang namanya emosi itu kan pusat hormon menyebarkan hormon ke seluruh tubuh sehingga perasaan bergetar dan sebagainya. Yang kalau takut ini di luar kendali kita, bisa bisa ini kan, misalkan menggigil ketakutan jadi bulu kuduk berdiri. Nah, ini harus dikelola dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut. Sesungguhnya engkau akan unggul. Nah, ini ucapan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian membuat Nabi Musa hilang takutnya. Jadi sangat penting ya, sangat penting suatu kata dari orang yang dipercaya, yang memberikan motivasi. Ini yang secara alami kalau kita ke anak-anak ya, nggak usah takut. Ini tampaknya sepele ya, anak tahu tidak perlu takut, tapi dengan diucapkan itu beda. Jangan kemudian ya anak sudah tahu sendiri, tidak seperti itu. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Setelah kemudian Nabi Musa menguasai emosinya, setelah Allah memberikan firman qulna la takhaf innaka antal a'la,
jangan takut, sesungguhnya engkau itu akan menang. Kemudian barulah berkaitan dengan solusinya bagaimana, strateginya bagaimana setelah emosinya sudah dikelola, baru kemudian berkaitan dengan tindakannya bagaimana. Ini masuk ke kognisinya. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Falqi ma fi yaminika, maka lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nanti akan menelan ular hasil sihir itu yang dimunculkan dari sihir itu. Falqi ma fi yaminika, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Jadi setelah emosi ditenangkan, baru kemudian diperintah melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai kemudian emosi belum tenang, kemudian disuruh macam-macam. Ya. Jadi ini misalkan kalau anak baru pulang dari sekolah, ini kan masih capek, masih ya secara emosi belum tenang, kemudian ditanya ini kenapa ini nih ya. Jadi emosi itu harus dikelola dulu. Pastikan dalam kondisi tenang, baru kita ingin menyampaikan instruksi A atau B. Jadi emosinya dulu. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik Nabi Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Urutannya adalah emosinya ditenangkan dulu, baru kemudian instruksi disampaikan. Ya, cara kerja alamiah manusia seperti itu. Emosi mendahului kognisi. Perasaan mendahului pikiran. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, yang menarik kita bisa lihat di sini, ini dalam kondisi genting seperti itu, pesan yang disampaikan, instruksi yang disampaikan, itu bisa membuat malah bingung. Makanya di surat Toha ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa ini Nabi Musa sudah dilatih dulu peristiwa ini, jadi dipersiapkan sebelumnya, ada simulasinya. Kita bisa lihat di awal-awal surat Toha ini disebutkan di situ, ketika Nabi Musa kali pertama diangkat menjadi Rasul di Gunung Tur Sina, Gunung Sinai. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa, kemudian di situ wa ma tilka bi yaminika ya Musa, itu yang di tangan kananmu itu apa Nabi Musa? Qala hi asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Yang di tangan saya ini adalah tongkat saya. Qala hi asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Yang saya gunakan tongkat ini untuk untuk apa itu daun-daun biar ya kayak untuk ini, untuk mencari daun-daun, memotong ranting-ranting, kemudian juga untuk menggiring domba-domba saya, dan ada hal yang lain. Wama tilka biyaminika ya Musa qala hi asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala hunami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala, kemudian Allah mengatakan, lemparkan Nabi tongkat itu. Apa yang terjadi kemudian, tongkat itu ketika dilempar hayatun tas'a, jadi menjadi ular yang merayap. Ketika itu kemudian Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa
ketakutan, kemudian Allah mengatakan jangan takut. Sesungguhnya saya akan mengembalikan dalam wujudnya semula. Khudh wala takhaf. Ambil, jangan takut. Itu sudah disimulasikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa dalam situasi yang sebenarnya, kalau tadi kan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ini hanya simulasi. Simulasi latihan bagaimana menggunakan tongkat itu. Jadi kan tidak ada musuhnya. Tapi di situ juga Nabi Musa sudah belajar menangani ketakutan. Menangani ketakutan ketika menghadapi ular. Kita bayangin kalau tongkat menjadi ular. Ya, ketakutan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudh. Jadi ambil, wala takhaf, jangan kamu takut. Ini ada simulasinya dulu. Maka ketika kemudian Nabi Musa menghadapi situasi yang genting, itu tidak panik. Ya panik sejenak tapi bisa terkendali. Kalau tidak ada simulasinya, ya yang terjadi adalah kepanikan atau ada istilah lain ketercekatan. Jadi kalau panik itu ketika ada situasi kemudian jadi misalkan ini cerita banyak ini ya, ketika orang seharusnya yang diinjak itu rem, ini ketika banyak kecelakaan kan, tapi yang diinjak adalah gas. Itu karena panik. Jadi melakukan sesuatu yang tanpa mikir, nah itu namanya panik. Tapi bisa juga dalam situasi tertentu namanya tercekat. Tercekat itu ketika misalnya mau nabrak gitu ya, nabrak sesuatu itu malah plongo saja. Bingung mikir nih gimana. Nah, untuk mengatasi peristiwa tadi, panik atau tercekat dalam situasi yang sangat genting, ini perlu latihan, perlu simulasi. Karena ini masalah ini bukan sekedar masalah pikiran, tapi ini adalah masalah emosi. Jadi itu pentingnya misalkan ada kayak simulasi gempa gitu kan. Itu nggak cukup diajarkan, tapi disimulasikan, mengalaminya sendiri. Jadi ketika pas ada gempa, ya bisa spontan bertindak secara benar. Tapi kalau kemudian hanya diajarkan, ya ketika peristiwa terjadi itu peristiwa yang ditakutkan terjadi, ya yang terjadi adalah kepanikan atau ketercekatan. Ini pentingnya pengelolaan emosi. Jadi pendidikan seharusnya dua hal ini tidak boleh dihilangkan. Jadi yang namanya emosi, pendidikan emosi itu cara yang terbaiknya adalah dengan riyadhah. Sedangkan jahulan ini yang kurikulum. Jadi kalau pendidikan hanya fokus di jahulan saja, hanya berkaitan dengan kurikulum, ya ini hal yang paling dasar berkaitan dengan karakter manusia, dengan fitrah manusia itu terabaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.